Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Rizky Oktaviana, NPM 1007031190021 dari Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jasa ekosistem, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup. Konsepsi menurut Undang-Undang. Konsepsi jasa ekosistem, daya dukung dan daya tampung menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 menentukan daya tampung dan daya dukung berdasarkan pada inventarisasi lingkungan hidup dan ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Pemetaan ekoregion ditujukan untuk yang pertama ada unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung. Yang kedua, dasar dalam penyusunan RPPLH. Yang ketiga, memperkuat kerjasama dalam mengelola dan perlindungan lingkungan hidup. Yang keempat, acuan untuk mengendalikan dan melestarikan jasa ekosistem. Yang kelima, ada acuan pemetaan pada skala yang lebih besar. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem untuk dikelompokkan ke dalam 4 macam. Yang pertama ada manfaat penyediaan atau provisioning seperti produk pangan dan air. Yang kedua ada manfaat pengaturan, yaitu regulating, mengendalikan iklim dan penyakit. Yang ketiga ada manfaat dukung atau supporting, seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan. Yang keempat ada manfaat kultur atau kultural, spiritual, dan rekreasional. Nah, sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut berdasarkan pada Millennium Ecosystem Assessment pada tahun 2005. Kemudian ada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apa sih sebetulnya daya dukung dan daya tampung itu? Nah, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perhidupan manusia atau makhluk hidup lainnya dalam upaya menyeimbangkan antara keduanya. Nah, dalam konteks ini, kondisi existing suatu wilayah akan ditunjukkan dengan status kondisi lingkungan baik secara fisik, kimia, atau hayati lingkungan telah terjadi kerusakan atau tidak. Nah, oleh karena itu dibutuhkan baku kerusakan lingkungan hidup untuk menilai status kondisi lingkungan tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada daya tampung lingkungan hidup. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Nah, dalam konteks ini, daya tampung lingkungan dihubungkan dengan pencemaran lingkungan akibat dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan baku mutu lingkungan hidup untuk menilai status pencemaran lingkungan tersebut. Sehingga daya dukung dan daya tampung hidup ini bisa dilihat atau diukur dengan jasa ekosistem. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.